Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfira Hairunisa dari kelas MJ501 ingin mempresentasikan penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional. Pilar utama manajemen risiko. Pengawasan aktif. Dewan Komisaris dan Direksi harus aktif dalam mengawasi dan mitigasi risiko serta mengembangkan budaya manajemen risiko di bank. Kedua, kebijakan dan prosedur. Menetapkan kebijakan prosedur dan limit yang sesuai untuk mengendalikan risiko. Tiga, sistem pengendalian intern. Memiliki sistem pengendalian intern yang menyeluruh untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko. Keempat, kesiap modal. Memastikan bahwa bank memiliki modal yang cukup untuk menghadapi risiko yang diambil. Tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi. 1. Pengawasan dan mitigasi. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk memastikan penerapan manajemen risiko yang memadai. 2. Evaluasi kebijakan. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan strategi manajemen risiko secara berkala. Mengembang SDM. Menyediakan sumber daya manusia yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko. Ruang lingkup manajemen risiko. Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, baik untuk bank secara individu maupun untuk bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak. Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 wajib disesuaikan dengan tujuan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha, serta kemampuan bank. Bank wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 2. Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit mencukup. 1. Pengawas aktif direksi dan dewan komisaris. 2. Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko. 3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko. 4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko. Bank wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf C terhadap faktor-faktor risiko, risk faktor yang bersifat material. Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, dan pemantauan dan pengendalian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib didukung oleh sistem informasi manajemen yang tepat waktu, laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan, kinerja, aktivitas fungsional, dan ekspos risiko bank. Kegiatan usaha bank senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Pesatnya perkembangan lingkungan eksternal dan internal, perbankan juga menyebabkan semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha perbankan. Oleh karena itu, agar mampu beradaptasi dalam lingkungan bisnis perbankan, bank dituntut untuk menerapkan manajemen risiko. Dalam kaitan ini, prinsip-prinsip manajemen risiko yang akan dianut dan diterapkan pada perbankan Indonesia diarahkan sejalan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bank for International Settlements melalui Basel Community on Banking Supervision. Prinsip-prinsip tersebut pada dasarnya merupakan standar bagi dunia perbankan untuk dapat beroperasi secara lebih berhati-hati dalam ruang lingkup perkembangan kegiatan usaha.
dan operasional perbankan yang sangat pesat dewasa ini. Manajemen risiko, bank diharapkan dapat mengukur dan mengendalikan risiko yang dihadapi dalam melakukan kegiatan usahanya dengan lebih baik. Selanjutnya, penerapan manajemen risiko yang dilakukan perbankan akan mendukung efektivitas kerangka pengawasan bank berbasis risiko yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan. Upaya penerapan manajemen risiko dimaksud tidak hanya ditunjukkan bagi kepentingan bank tetapi juga bagi kepentingan nasabah. Salah satu aspek penting dalam melindungi kepentingan nasabah dan dalam rangka pengendalian risiko adalah transparansi informasi terkait produk atau aktivitas bank. Penerapan manajemen risiko dapat bervariasi antara satu bank dengan bank lain sesuai dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha, kemampuan keuangan, infrastruktur pendukung, serta kemampuan sumber daya manusia. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan ketentuan ini sebagai standar minimal yang harus dipenuhi oleh perbankan Indonesia dalam menerapkan manajemen risiko. Dengan ketentuan ini, bank diharapkan mampu melaksanakan seluruh aktivitasnya secara terintegrasi dalam suatu sistem pengelolaan risiko yang akurat dan komprehensif. Infografis kondisi manajemen risiko, pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi, pengawasan aktif dalam memastikan penerapan manajemen risiko yang efektif, kebijakan dan prosedur yang jelas, penetapan kebijakan, prosedur, dan limit yang sesuai untuk mengendalikan risiko, sistem pengendalian intern yang menyeluruh, pengendalian risiko melalui sistem pengendalian intern yang efektif, kesiapan modal yang memadai, memastikan bank memiliki modal yang cukup untuk menghadapi risiko yang diambil. Contoh kasus manajemen risiko, kasus Bank IRB. Bank IRB mengalami kerugian besar akibat investasi yang tidak berhasil. Setelah inspeksi, ditemukan bahwa bank tidak memiliki sistem pengendalian risiko yang memadai. Akibatnya, bank harus menghadapi sanksi dari otoritas pengawas dan mengalami penurunan reputasi di pasar. Kasus Bank ACB berhasil menghindari kerugian besar dengan menerapkan manajemen risiko yang efektif. Bank ini memiliki kebijakan yang ketat dan sistem pengendalian intern yang baik sehingga dapat mengidentifikasi dan mengendalikan risiko sejak dini. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.